Baik, kita melanjutkan video tutorial dari ini versi kelima. Jadi dari versi keempat part keempat saya menjelaskan akan membuat jendela atau window. Nah, kembali tetap buka file yang sudah kita buat di part 4. Di sini akan saya jelaskan bahwa kita akan melakukan pembuatan jendela ataupun Revit Family window ya. Nah, kita masuk ke lantai 1, kemudian buka dia CAD-nya, karena saya sebelumnya membuat detail potongan di sini dari AutoCAD. Nah, pertama kita akan membuat jendela ini dulu. Kita mulai dari yang lebih simpel. Intinya di sini kita harus memahami bahwa konsep dari Revit Family itu sendiri gitu ya. Nah, kita coba ukur dulu dimensinya. Oke, 1600 kali 950. Kemudian saya coba ukur dimensinya kusennya itu 50 mm atau 5 cm. Nah, sekarang kita akan buat window dengan menggunakan file, kemudian new, kita buat new karena ini family baru. Kita pilih tab family. Kemudian di sini ada beberapa dasar ataupun template utama dari beberapa Revit Family yang bisa kalian gunakan. Semisal kalian tidak menemukan ini, kalian bisa download dari websitenya Autodesk. Jadi kadang pada saat instalasi ini tidak include di dalamnya ataupun tidak langsung ke partisi C kalian. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya ini tidak ada, kalian pergi aja langsung ke website Autodesk-nya. Coba cari di situ family itu berdasarkan Revit versi kalian, yaitu 2024 ya. Nah, ini langsung aja ke matrix window. Pakai yang ini karena kita membuat family jendela. Nah, di sini dia langsung buka plan-nya ya. Di sini ada width-nya 1000. Kemudian nah, dia udah buat custom-nya itu width dan height-nya itu udah ada di sini. Height-nya 1500. Kemudian width-nya itu 1000 gitu ya. Kemudian di sini ada eksterior dan interior untuk menandakan kita mau pergi ke bidang interiornya ataupun eksteriornya. Nah, saran saya di sini kita balik ke jendela kita tadi, klik lantai 1 ini. Di sini 950 kali 1600. Nah, ada baiknya kita sesuaikan dulu lebar dan tingginya. Dari sini family types ya, family types. Kemudian ini height-nya 1600 diganti aja. Dengan width-nya itu 950. Klik aja OK. Nah, lalu pergi ke interiornya. Nah, di sini kita langsung aja, tapi saya coba adjust skalanya dulu biar lebih nice kelihatannya. 1:10. Oke, custom deh 1:15. Saya sedikit lebih suka ya. Nah, ini dia, tidak terlalu besar. Nah, kemudian di langkah berikutnya harus kita perhatikan adalah kita harus membuat profilnya dulu. Di bagian ini kita harus membuat profilnya dulu 50 keliling, terus kita bagi di tengahnya ya. Nah, di sini saya tidak akan melakukan penggambaran ataupun permodelan jendela yang begitu detail seperti detailnya supplier, tidak, karena itu akan memperberat model kita. Itu bisa kita lakukan di detailing di video-video yang akan datang. Nah, langsung aja itu extrusion, kemudian ambil rectangular, tarik. Oke. Nah, ini ada icon lock ya, atau gembok bahasa Indonesianya. Jadi kita lock aja sehingga nanti parameternya ini kita ubah angkanya, dia akan ikut gitu ya. Di lock aja semua. Kemudian kita buat offsetnya 50 karena lebar ataupun ya lebar dari kusennya itu 50 mm. Nah, tadi awalnya itu saya itu dia offsetnya itu keluar. Jadi kalian bisa menggunakan spacebar ataupun spasi ya. Sama juga dia udah ke lock. Nah, kemudian di satu sisi kita ada sisi kusen tengahnya, kita buat aja.
menggunakan rectangular itu, sorry, offsetnya masih nyala, nolin aja. Kita buat rectangular, kemudian ini lebarnya 50. Nah ini kita bisa copy kemari, baru kita SL ya, ataupun split element. SL split element, hapus, kemudian TR, trim ya, trim, oke. Klik OK dulu, karena kita mau lihat profilnya. Profil itu tebalnya harusnya 150 ya. Nah kita cek dulu dia. Nah di sini kan masih tampak 2D, jadi sehingga kita itu pergi ke tab 3D. Ini kebesaran, kecilan aja skalanya. Nah dia itu framingnya ataupun kusennya itu tampak keluar. Jadi ini bisa kita adjust by skala atau minus 150. Nah dia udah langsung ke dalam gitu ya. Nah ini lebar dindingnya generic wallnya itu 200, kita punya itu 150 gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini adalah basic dasar membuat kusen gitu ya. Ini adalah konsep dasar. Kalau kalian minta lebih detail, ini belum detail betul, tapi ini adalah konsep dasar. Jadi yang perlu saya katakan di sini adalah, yang perlu kita cek adalah adjust coba parameter height dan width-nya. Ini bisa diganti 2000. Apakah dia udah ngikut? Nah, jadi modelnya itu sudah ngikut gitu ya. Itu yang paling penting kita harus cek dalam pembuatan family gitu ya. Kita balikin lagi 1600, dia udah ngikut, modelnya udah ngikut. Kemudian width-nya ini coba kita ganti ke 1500. Nah gitu. Jadi semisal tadi tidak kita lock atau tidak kita gembok, dia tidak akan ikut dengan parameter ini ya. Nah berikutnya kita akan buat kaca. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak akan membuat terlalu detail karena ini masih tahapan konsep desain lah ya. Jadi kita buat kaca aja di tengahnya. Saya cari material glass, ini udah ada defaultnya. Kemudian saya trace ulang gini. Nah sama aja, dia akan muncul gembok ataupun lock icon ya. Jadi lock icon ini diklik aja ke empat-empatnya. Sama satu lagi juga, ya lock iconnya akan muncul. Ini juga akan muncul. Nah kita coba cek ketebalan kaca, biasanya 5 mili. 5 atau 8 dia tergantung suppliernya. Nah ini kita coba adjust di kita cek di 3D. Jadi ini mau kita pastikan bahwa dia berada di posisi tengahnya gitu ya. Ini klik TL aja supaya thin lines-nya off. Nah ini posisi kacanya itu di sini. Jadi saya perlu saya tarik ke dalam. Kita coba cek apakah bisa kita tarik ke dalam. Nah tidak bisa, jadi coba kita copy CC ataupun CO, pindahkan ke dalam, pakai shift ya, pakai shift. Nah sehingga dia udah posisinya di tengah-tengah, kurang lebih seperti ini gitu. Jangan lupa di save. Kemudian saya akan buat sementara di sini jendela P1 gitu ya. Ini biasakan dalam defaultnya dalam shape as Revit Family atau Revit Project itu dia maksimum 3. Ini menurut saya terlalu banyak, jadi ganti aja 1 backup file ya. Kemudian save. Lalu kalian load ke project. Baru letakkan dia di posisi wall ini. Nah ini dia ya, jadi udah kelihatan. Sementara kita off-kan dulu CAD-nya. Imported kategori ini kita uncheck dulu. Nah ini dia posisi jendelanya ya, kurang lebih seperti itu. Ctrl Z lagi. Oke, coba dia sejajarkan dengan
jendela ini ya kurang lebih di sini ya. Nah ini, lalu kita juga copy di sebelahnya, atau mirror juga bisa. Nah, coba kita cek di 3D-nya dengan cara klik icon 3D ataupun kode CTRL-3. Nah ini, kurang lebih seperti itu. Nah, sama juga pintu juga akan seperti itu juga. Oke, sudah. Nah, baik, setelah dari itu kita sudah punya konsep dasarnya, base-nya. Jadi saya mau agak detailkan sedikit di mana kita harus memiliki panel dari jendela ini agar bisa dibuka ya, secara model sederhana aja dulu. Saran saya tidak perlu terlalu detail terhadap bentuk dari jendela ini, semisal kusennya itu ada apa ya, maju mundur ataupun tekstur ataupun profil ya, profil dari kusennya itu. Saya rasa cukup hanya rektangular, tapi kita harus munculkan bahwa dia ini bisa kebuka dan dia mempunyai panel ya, gitulah kira-kira. Nah, balik aja ke sorry, saya ulangi. Saya coba. Nah, ini klik jendelanya ataupun windownya, edit family, kemudian di dalam ini coba kita hapusin dulu ya. Di dalam ini kita harus buat panelnya terlebih dahulu, yaitu kita perlu ke interior, ke eksterior, karena posisi panel itu biasanya dari luar itu ya, betul, dari luar. Nah, kemudian tetap kita buat dari create, kemudian extrusion, lalu pakai ini rectangular. Jadi saya sarankan ingat selalu lock, karena posisi ini akan ikut ya. Juga berikutnya lock juga. Nah, kemudian saya perlu offset kurang lebih 3 cm misalnya ya. Saya tidak terlalu concern terhadap benar atau tidaknya, tapi umumnya pada saat pembangunan ataupun rencana konstruksi kita bisa diskusi ke vendor-vendor dari jendela ya. Jadi saya coba seperti ini. Jadi anggap aja kita memodelkannya dengan metode ini, sehingga nanti bagaimanapun bentuk dasar dari profil jendela itu kalian sudah bisa menentukan gitu ya, ataupun sudah bisa memahami bahwa cara membuat itu seperti ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita cek di 3D dulu, CTRL-3, posisinya di eksterior dia. Nah, di mana posisinya ini? Oke. Lalu sehingga saya rasa kita perlu menggeser framing kacanya di sini dengan cara edit work plane, pick up plane. Apakah dia udah di situ? Iya, benar. Kemudian kita lihat dari plane ya. Nah, ini posisi jendela kaca itu di sini. Nah, ini dia posisi yang biru ini. Panelnya itu ini kita harus adjust karena dia selebar 5 mili ya, jadi saya coba edit panel itu selebar 30 mm atau 3 cm. Nah, dari itu kita harus memasukkan kacanya itu ke dalam -5, sorry. Nah, ini -5, sehingga lanjut ke eksterior, klik ini consistent color ya. Jadi edit extrusionnya, lalu snapkan ke saya rasa lebih cepat langsung rektangular, snapkan ke sisi dalam panelnya. Oke, jangan lupa lock, lanjutkan lagi. Oke, jangan lupa lock ataupun klik icon gemboknya, kemudian klik OK.
lalu kita kontrol di 3D apakah yang sudah sesuai. Saya rasa sudah sesuai. Coba. Nah, ini profilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kembali lagi kita perlu cek atau kontrol bahwa apakah ini sudah benar kalau kita ubah parameternya gitu ya. Jadi coba kita ubah kita ke 2 meter atau 2000, klik apply. Nah, itu tidak ada satupun yang meleset karena icon locknya itu sudah benar adanya ya, sudah benar terkunci sesuai dengan sisi-sisi masing-masing gitu. Nah, itu coba sisi width-nya 1500, apply. Oke, berarti kita lanjut ke opening projection line ya, simbol untuk posisi buka gitu ya. Saya ke exterior. Nah, exterior ini saya edit lagi, ini hidden line supaya kelihatan hitam putih. Nah, di sini ada item create model line. Ya, model line. Kemudian di sini ada garis, window projection, window cut, ada macam-macam. Jadi saya buka opening projection ataupun saya buat opening projection kurang lebih seperti ini. Sorry, saya harus gembok juga. Ini dia. Sorry, saya ulangi. Saya coba lagi ya. Oke, saya coba lagi. Nah, pertama kita coba seperti ini dulu, terus kita adjust apakah dia bisa bergeser, garis itu akan mengikuti lebarnya. Kita coba cek dulu, 1500. Nah, itu dia ikut, tapi di posisi tengah dia tidak menyesuaikan, maka kita harus ulang bahwa ini harus kita snap ke tengah, kita lock ke tengah. Oke. Sehingga bisa kita atur lagi, coba atur 1500, 950, apply. Nah, itu dia, ada kesalahan yang terjadi di sini. Saya coba atur lagi, coba cek lagi. Nah, ini coba lagi sampai dia memang fungsi lock itu bekerja dengan baik. Saya coba lagi, dia 1500. Yap, tidak bekerja dengan baik. Sebentar, saya mendapatkan trouble. Iya. Edit 950. Nah, jika tidak bisa, kita coba satu lagi. Kita copy reference plane sini ke sini, kemudian kita DI atau dimensi, kita kasih dimensi, kita klik equal ya, sama, kemudian kita snap ke reference plane ini. Kita coba ya. Ya, sudah. Lalu kita adjust kembali apakah dia ikut 1500. Nah, itu dia. Berikutnya kita akan mirror ini, atau kita copy aja. Sorry, di mirror aja lebih cepat. Mirror pick axis. Ini dia. Kemudian sama, klik DI atau dimension line. Klik di sini. Jangan lupa klik equalnya di sini ya, supaya dia parametrik menyesuaikan dengan lebarnya. Sehingga kita create ataupun buat model line, opening projection. Jangan lupa di lock. Sorry. Nah, ini jangan lupa di lock. Nah, kita coba adjust lagi apakah ada yang bermasalah dengan ini kan. Gitu. 950. Apply. Nah, dia tidak ada masalah. Lalu kita cek secara 3D. Oke. Nah, ini yang mau saya pastikan adalah visibility grafiknya ini
di sini visibility atau graphics override, pastikan di sini tercentang semua ya, agar kelihatan gitu di proyeksi plan, elevation gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita masukkan ke project. Apa yang terjadi? Nah, save the project dulu. Nah, ini posisi daun pintunya atau panelnya itu, daun jendelanya itu posisi dalam. Klik aja di situ windownya ataupun jendelanya, baru klik spasi atau spacebar. Dia akan flip ya, flip. Juga sama, sehingga kalau kita cek di tampak depan, sebentar, kita cek tampak depan. Dia udah lebih udah kelihatan projection openingnya seperti itu. Lalu biasanya itu garis putus-putus, bisa kita adjust dari sini. VV atau visibility graphic, window. Nah, dari sini kita bisa adjust, window opening projection, cari dia patternnya itu kurang lebih yang dash gini ya. Nah, itu bisa kita atur sehingga dia udah kelihatan seperti ini. Dari 3D juga dari 3D modelnya juga dia kelihatan seperti ini. Sama aja bisa kita atur juga dengan window, kemudian opening, lalu di sini kita buat 1, lalu dash 03 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Secara 3D dia udah kelihatan gitu. Nah, baik, berikutnya kita akan ke tahap door gitu ya, ataupun pintu. Nah, saya mau tekankan di sini bahwa sama aja konsep untuk membuat Revit Family dari window ataukah pintu, jendela atau pintu, jadi di sini saya ingin ngeload ataupun menggunakan pintu dari Revit Family defaultnya ataupun library-nya dari Autodesk, yang mana di sini ada insert, kemudian di sini ada load Autodesk Family, kemudian kalian bisa memanfaatkan di sini ada banyak yang saya rasa cukup untuk konsep-konsep desain ataupun first draft lah gitu ya. Nah, ini saya mau cari door, search aja, enter. Saya butuh pintu yang dua panel atau dua bukaan. Saya coba ke bawah. Nah, ini lanjutkan sampai ketemu yang kira-kira bisa mewakilkan desain kita. Nah, saya coba pakai yang ini. Udah klik centang, kemudian load aja. Ya, kemudian dari sini kita architecture, door. Nah, ini dia sudah masuk ke sini. Jadi silahkan aja dipakai. Ya, saya masuk ke lantai 1. Kemudian di sini ada kembali door, lalu di sini ada ini, kita pakai yang 1500. Bukan ini, salah ya, ini yang 1500. Nah, ketika posisi ini dia sebagai ke bawah, ini bisa kita taruh ke bagian atas dengan klik spacebar, geser. Oke, lihat ke 3D-nya. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi yang mau saya tekankan adalah kita harus menyamaratakannya sama atas pintu ini. Jadi 255. Ada satu tips ya yang mungkin bisa dipakai ke depan nanti, meskipun ini kita bisa move-nya dengan mudah, tapi saya biasanya di sini ada seal hack-nya, itu saya gunakan dengan rumus sama dengan kemudian minus
255. Jadi dia bisa dikalkulasikan dengan menggunakan formula tadi ya. Saya udah tahu di sebelahnya udah seperti itu, cuman saya mau menekankan bahwa sama dengan 800 dikurang 255. Jadi dia seperti itu. Itu berlaku ke parameter yang lain juga ya. Nah, berikutnya saya akan melanjutkan peletakan peletakan pintu atau door yang satu panel atau satu bukaan itu bisa aja langsung di load dari insert tadi ke load Autodesk Family. Nah, di video berikutnya saya akan letakkan semua titik-titik pintunya menggunakan Family 3D tadi. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe. Sukses selalu.